أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebab yang pertama sudah masuk, Pak. Unsur kelima. Alhamdulillah. Adapun beberapa contoh transaksi jual beli yang mengandung unsur kedzaliman adalah akad yang ada padanya ghisyun, akad yang ada padanya ghisyun. Apa itu ghish? Ghish itu menutupi cacat yang ada di barang atau menampakkan barang itu yang lebih baik daripada hakikatnya. Kalau ada transaksi model yang kayak gini ini, maka itu transaksi mendolimi orang. Nah, kalau ada transaksi yang bentuknya mendolimi orang, maka berarti hukumnya apa? Haram. Jadi kalau kita punya barang, ya harus disampaikan apa adanya. Kalau ada cacat, ya bilang cacat, jangan ditutupi. Jangan ditampilkan yang paling baik dari hakikatnya. Kalau ditampilkan yang lebih baik dari hakikatnya, maka itu namanya apa? Ghisyun, unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan, berarti ada unsur apa? Mendolimi. Oleh karenanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan dariku. Nah, menipu kami masuk juga menipu barang, barang. Jadi kalau mau jual sepeda motor dan sepeda motor itu ada cacat yang memang menurut pembeli secara umum itu adalah cacat, ya harus disampaikan, Pak. Berarti kan menurut uruf adat istiadat pada umumnya pembeli itu menganggap cacat, ya harus disampaikan apa adanya, bukan malah ditutupin. Kayak dodolan apa? Ayam yang sudah 5 hari ya. Itu ayam wis 5 hari gak laku, ya kan? Apa mana di kulkas gitu kan. Terus ditutupi. Caranya piye nutupinya? Ditempel apa? Tepung yang baru gitu kan. Jadi ini menyembunyikan apa? aib ayam ditutupi dengan apa? Dengan tepung yang baru. Nah, banyak banget kan, Pak, di masyarakat bagi penjual ayam ya, baik ayam geprek atau ayam apa jenis. Ya gitu. Ya kalau memang
itu cacat ya sampein Bu atau Pak, ini ayamnya sudah 5 hari udah nggak enak, tapi saya tutup karo tepung. Kalau jenengan gelem ya monggo, nggak gelem ya monggo, insya Allah gak bakal dituku ya. Iya nggak bakal tapi itu berkah, nggak apa-apa. Atau kalau jenengan beli ya harganya awalnya 10.000 jadi 5.000 kan ngono Pak. Jadi itu kan berkah uripe. Dodolan itu perlu berkah. Ya, ojo kok ditampilno sing awale di depan niku sing nampai ku apik, sing jero apa? Bosok dan rusak. Jadi orang melihatnya, masya Allah, iki salah kok apik tenan. Padahal perlu kutus ya, apik di depan saja, di atas saja, jeroane wis bosok-bosok dan sedil-sedil ya, sedil-sedil. Ini khish. Nah, kaidahnya sebuah transaksi apa saja yang itu ada unsur mendolimi saudaranya, sudah jenengan nggak butuh dalil lagi, wis iso dipastikan iki dihukumi haram. Jenengan nggak butuh qala Allah, qala Rasul, nggak butuh wis, karena jenengan wis ngerti iki transaksi bikin apa? Mendolimi orang. Bentuk kedoliman piye? Menipu. Ya, kayak jenengan jualan apa jenis mobil itu wis tahu kebanjiran mesinnya kan, ya. Itu kalau menurut pembeli itu aib nggak? Aib, sampaikan Pak, ini tahu kebanjiran nih, tapi apa? Mujizat, ada mujizat gitu ya. Sampaikan, ada mujizat, tapi apa mujizatnya? Seurip mesinnya gitu ya. Sampaikan Pak. Karena jadi kaidahnya cacat yang harus disampaikan itu ya segala macam pasti ono cacati barang Pak ya. Tapi yang butuh disampaikan itu adalah cacat yang menurut adat istiadat itu mengurangi harga atau pembeli itu tidak mau adanya cacat ini. Maka cacat yang semisal itu harus disampaikan kepada pembeli. Bisa dipahami Mbak ya? Mudeng Mbak? Mudeng belum? Baik. Kemudian yang kedua, unsur kedzaliman, bentuk kedzaliman. Bentuk yang kedua adalah najash. Ada unsur najash. Unsur najash. Najas itu tinjauan syariat itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, dia menaikkan harga tapi tidak ingin membelinya supaya orang lain mau mengangkat harga. Mudeng nggih. Saya biasa di bakul-bakul sapi lho. Saya nawar sapi dan saya bener hakikat saya itu mau beli sapi. Sapi taruhlah dipatok oleh penjualnya harganya 25 juta misal contoh. Terus saya nawar, berani saya 20 juta. Nah, datang orang ketiga ngangkat harga kayak
sepertinya beli sapi, tapi tujuannya nggak beli sapi, pingin ngangkat harga saja supaya pembeli pertama tadi mau mengangkat harga. Ono ora ini model gini? Wah, Pak. Nah, berantai kan ya. Wah, jadi kata orang ketiga ini dia bilang, "Yowis, aku ini 22," benar kan? Padahal aku tadi ngangkatnya berapa? 20. Dia berani ngangkat harga seharga 22 atau 23, padahal dia nggak pingin beli. Sekiranya penjual tadi pembeli pertama tadi nggak mau ngangkat, maka si penjual nggak bakal memberikan kepada dia. Yo guru ngoleh mas, kayak ngono Pak, seguru ngoleh 25 juta gitu. Ngono biasanya. Tapi ketika saya wah ngangkat 22 juta ya atau 23 juta, saya angkat. Ya wis 20 juta kayak siapa? Kayak orang tadi. Ya, kata penjual, ya wis tak kasihkan 23 juta, soalnya awakmu orang pertama. Biasanya ngono Pak ya, politik ya. Ternyata politik itu tidak hanya naik jabatan Pak, menyalonkan sesuatu ya. Oh politik bisnis ya ono ya. Itu keuntungan itu ya ono, modelnya kayak gini modelnya kayak ini ini bentuk najas yang pertama. Dan ini tidak hanya pada penjualan sapi, semua hampir penjualan ya ada kerjasama ya. Engkau kalau andai kata ada orang beli, tetap dia dapat fee Pak, dapat fee, baik sudah ada kerjasama tertulis atau sudah diucapkan, atau memang sudah menjadi urufnya. Tapi kalau dia memang tujuannya ingin membeli dan dia angkat di harga 22, boleh apa enggak? Boleh Pak, memang dia tujuannya untuk membeli. Awakmu itu terlalu murah 20 itu, aku berani lah ngangkat 22. Anak tujuannya ingin membeli memang. Beda dengan kasus pertama, nggak ingin beli dia, tapi hanya ingin ngangkat harga supaya pembeli ingin membelinya. Di kasus kedua, memang dia ingin membeli. Maka di sini al-umuru bimaqasidiha. Tinjauan hukum boleh dan tidak boleh itu tergantung apa? Niatnya. Tinjauan boleh dan tidak bolehnya itu tergantung apa? Niatnya. Dong borai. Baik. Surah yang kedua, bentuk yang kedua dari najash, nun jim shin, najash adalah penjual mensifatkan barangnya dengan sifat yang tidak ada pada barang itu. Mensifatkan barang dengan sifat yang tidak ada pada barang itu. Misal kayak Allah. Nah, pensifatan dari penjual tadi tujuannya apa? Biar pembeli beli. Itu juga najas. Contohnya kayak, wah iki mobil kalau melaku lari iso 200, padahal plukutus iso 200, boro-boro 200, satu saya wis maju mundur kan bujuan Pak, bujuan dalam mensifatkan, mensifatkan barang ini najas. Nah kalau sampai dibeli, dolimi enggak? Dolim kan? Kalau sampai terbeli gara-gara pensifatannya, maka ini menjadi apa?
menjadi ndolimi orang. Padha karo jenengan dodolan paket umroh ngono kan ya. Wah, hotelnya enak, hotelnya parak, ya kan? Karek munggah turun langsung haram lu putus padahal satu kilo ngono lah bujukan tuh mensifati barang yang mau dijual atau paket yang mau disewakan tapi nggak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan supaya apa? Pembeli itu mau beli. Kan pembeli ini mau beli kan butuh dipanas-panasi gitu ya. Tapi cara manasinya dengan mensifatkan barang yang tidak ada padanya. Dong borai ya. Engko nang sampean padha karo dodolan bakso atau kacang ya, promosi. Wah, kacang iki bentukku wong itu ngomong enak padahal lu putus nggak ada yang ngomong enak. Iki apa mensifati kacangnya ben wong tuku pasti ngomong enak padahal wah gila Pak cucu-cucu Pak. Ya ngono aja bisa dikembangkan kan? Bisa dikembangkan ya model ngono lah gitu kan. Nah, kalau seseorang mau menjual rumah, tapi rumah itu sudah usah tidak orang terus dijual supaya orang menjual rumah. Kusam itu bukan cacat. Kalau dicat nggak ada masalah. Kecuali kasusnya rumah itu mau wis apa pecah-pecah, ya kan? Itu kan cacat tuh. Terus dicat biar nggak kelihatan lah, itu kena. Jadi kalau kusam itu kan artinya normal, semuanya normal, cuma apa? Cuma sudah lama orang pembeli akan paham itu tidak ada aib yang merusak dalam transaksi. Pembeli semuanya tahu kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu ono cacate, bukan ditembel tapi ditutupin doang gitu ya, mudeng nggih, bukan ditembel tapi ditutupin doang, maka ini termasuk apa? Najas, termasuk penipuan Pak, termasuk penipuan. Jadi ya jenengan sampaikan iki apa jenenge tembok iki wis apa? Wis retak terus tak cat. Ngecat itu kan bukan nembel yang retak ya enggak, nutupi tidak kelihatan mulai ya, nutupi biar tidak kelihatan. Nah itu oleh ini harus dibedakan ya, bedakan awalnya mau cacat, awalnya tadi cacat terus ditutupin dengan awalnya memang nggak cacat tapi kurang elok, tapi kurang nggak cacat tapi kurang elok, bicaranya elok maka dia cat, maka itu aman, gak ada masalah. Paham gak? Insyaallah. Baik. Yang nomor 3 dari bentuk najas adalah penjual mengatakan dia mengangkat harga, bukan mengangkat, dia mengkabarkan kepada penjual kepada pembeli harga sekian padahal dia dusta. Contoh kayak kulaane mobil iki 20 juta. Oh, awakmu tuku mek ngenyang piro? Ngenyang 10 iku ndasmu ya. Padahal dia kulaan enggak nyampe piro? Enggak nyampe 20 juta. Dusta dia.
Jadi dia mengkabarkan kepada si pembeli kalau dia kula itu apa? Modal ya, modal barang itu harga sekian-sekian, padahal dia bohong. Itu kenapa dia menyampaikan harga modal, Pak? Biar pembeli beli dan bisa memberikan harga yang pas. Tapi padahal dia mengkabarkan tadi, menyebutkan modal tadi hukumnya bohong. Ya, terjadi pada banyak ya travel barang. Walah modali travel wae apa jenenge 25 juta kok sampean ngenyang 24 juta harus diuntungi, padahal hasilnya 20 juta. Biasa penjual itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti enggak? Pertanyaan yang harus dijawab, kenapa penjual kok sampai dusta ngono, Pak? Kenapa coba? Iya, duit kan masalahnya kan? Maka duit, maka motoi kalau sudah waro duit itu wis kacau. Awalnya lurus wae, tapi ketika ada duit kayak selurus. Kecuali orang yang Allah rahmatinya, orang rahmati Allah ya wis wong keuntungan, duit itu enak ya, duit itu enak, padahal keuntungan namanya 20.000 atau 10.000 itu kadang-kadang dipertahankan dengan cara berdusta. Bagi orang yang takut kepada Allah, duit itu nggak seberapa dengan dosa yang dia lakukan. Keuntungan seberapapun itu nggak seberapa kalau ada unsur dusta atau sampai melanggar aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim itu bisnis yang paling utama adalah ridhonya Allah. Apakah ini melanggar syariat atau bukan, tidak melanggar syariat, bukan cara berpikirnya adalah keuntungan. Itu non Islam, Pak. Cara berpikir bisnis itu sepenting untung. Itu non Islam. Orang Islam itu sepenting berkah, sepenting berkah. Saiti berkah, luweh enak uripe, lebih bagus hidupnya ketimbang banyak tapi nggak berkah. Ya, tapi nggak berkah. Nah, 3 bentuk yang kami sebutkan tadi itu jelas hukumnya haram, dan kalau kita nggak nyebutin dalil ya, secara akal saja jenengan sudah bisa menghukumi iki transaksi nggak genah, nggak benar. Karena kalau sampai orang lain tadi membelinya, maka di situ ada unsur menzaliman. Anda menzalimi dia. Dari surah pertama ya, dia nggak mau beli, mengangkat harga, ini kan menzalimi. Ya, kemudian dia mensifatkan barangnya yang tidak ada pada, kan menzalimi. Kemudian dia cerita harga modalnya sekian, padahal dia dusta, itu kan menzalimi, Pak. Dan Rasulullah SAW juga dalam hadis Abdullah bin Umar telah bersabda, nah Rasulullah SAW anin najash. Rasul itu melarang transaksi najash. Transaksi apa najash?
Udah, jelas ini kaidah Pak. Pokoknya model transaksi apa wae, baik ada di zaman dahulu maupun zaman sekarang, apa aja, sampai-sampai kadang-kadang skemanya itu nggak paham kita atau nggak ngerti kita gara-gara terlalu modern gitu ya, delimet. Sudah nggak usah aneh-aneh, iki dolimi wong ora, wis kalau dolimi orang udah dihukum, nggak boleh mendolimi orang kok. Mendolimi orang itu nggak oleh. Kami salah. Nah, terusnya yang ketiga, bentuk kezaliman yang mengakibatkan transaksinya menjadi haram adalah seorang menjual barang yang sudah dijual oleh saudaranya, menjual barang yang barang itu sudah dijual oleh apa? Saudaranya. Misal kayak apa, Ikhwan? Ada seseorang telah membeli barang atau dia sudah menjual barang. Berapa kamu jual barang ini ke dia? 10.000 bisa contoh. Tarik kembali, saya akan beli dari kamu 15.000. Mantap apa ora? Wah ya, jenenge duit iku apa? Hijau ya. Maka dia akan berusaha membatalkan transaksi. Setelah itu dibatalkan, ini kan sudah dibeli oleh saudaranya enggak? Ya kan? Lalu dia jual ke dirinya. Ini zalimnya apa enggak? Begitu pula Anda katakan kepada pembeli, tadi kan kepada penjual, kepada pembeli, antum beli barang ini berapa? 10.000. Sudah, batalkan itu. Beli dari aku, tak kasih harga 5.000. Paham gak ya, Pak? Ini sudah transaksi. Dia sudah beli barang. Lalu Anda katakan kepada si pembeli, batal no. Dan saya kasih harga kurang dari apa yang kamu beli. Saya kasih harga kurang dari apa yang kamu beli. Ini kira-kira sampai di kono piye? Murah-murah nggak ora? Sebagai penjual, lah yo, wong wis tuku nang aku lho. Sudah beli di aku. Sudah beli di aku. Regane 10.000. Nujuk-ujuk kan dibalikno, dibatalno. Ya. Karena apa? Karena ada orang yang menjual ke dia lebih murah. Wah ini Pak, kalau Islam nggak ngatur koyo ngene iso-iso bunuh-membunuh itu, ya ora? Hah? Pemane darah sama darah panas ya. Darah bukan daerah ya. Darah sampean panas, wah, tak jukuno apa? Pedang, tak pedang awakmu kan. Ngaco jual beli ya. Ngaco jual beli. Oke, ini sudah jual beli, Pak. Bagaimana dengan penawaran? Paham ya? Penawaran. Selama dia sudah ada kecondongan. Perhatikan, ketika dia sudah ada kecondongan, Anda jangan masuk kepadanya. Walaupun masih dalam garis
penawaran, ngenyang itu penawar ya, tapi dia sudah ada unsur kecondongan, maka Anda nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Karena sudah ada kecondongan, lalu menjadi batal gara-gara ente, maka ente mendolimi. Tapi ketika dalam penawaran itu belum ada apa? Kecondongan, bolehkah Anda masuk? Boleh. Tapi ini rawan, Pak. Walaupun secara syariat itu boleh kamu batalkan, boleh kamu tawari lagi ke dia, boleh. Tapi yang masalahnya apa? Penjual. Kan penjual belum tahu kan kalau dia condong apa ora condong, belum ngerti, Pak. Ya kan? Nah, atau dia udah ngerti itu belum condong, walaupun secara syariat itu boleh orang lain masuk penawaran kepadanya, boleh, tapi dia pasti apa? Pasti gak enak. Ya pasti ada prasangka yang gak baik. Gara-gara awakmu pelangganku lari ke kamu. Jadi yang paling enak itu dibatal nosik baru ada masuk gitu loh ya. Atau jenengan yakin kalau dia belum condong, Anda boleh masuk. Mudah nggak ini? Mudah nggak? Ini semuanya masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, Rasulullah an bai'ar rajuli, ara Rasulullah bai'ar rajuli an bai'ahi wa syira' ala syira'i wa saumahu ala saumihi. Enggak boleh kita menjual kepada seorang yang dia sudah menjual barang orang lain, enggak boleh kita membeli yang mana dia sudah orang lain, dan enggak boleh kita menawar manakala dia sudah menawar orang lain. Dalam penawaran ini ulama mengkhususkan jual beli lelang, jual beli mazida, istilah dalam fikih namanya jual beli mazid lelang. Ketika dia dan lelang sudah disepakati, lelang ini adalah transaksi jual beli, ya kan, yang mana seseorang itu menawar, ya kan, baik ada condong atau enggak condong, temannya nawar lagi kan, sampai mana yang paling tertinggi atau mana yang paling terendah, itu yang dipilih, paham Pak? Dan ini nggak ada unsur kezaliman karena masing-masing orang paham sistem lelang itu adalah begitu, sehingga bab lelang, jual beli lelang diperbolehkan oleh syariat karena memang ada dalilnya dan karena memang hilang ilah mendalil orang lain. Bisa dipahami enggak? Berbeda kasusnya manakala transaksi yang selain lelang. Ketika orang nawar, Anda masuk di dalamnya, itu membuat mendolim, ya, membuat dolim kepada orang lain. Bisa difahami insyaallah. Tahu lelang Pak ya? Lelangan ada dua model ya. Ngambil yang paling tinggi dan lelang yang berbentuk paling rendah. Ya, deng ya. Kalau ya yang punya barang, punya perusahaan, siapa yang mau mengerjakan perusahaanku ini, ada 10 orang ahli yang akan mengerjakannya, ya pasti diambil yang paling murah. Paling murah. Yang paling mahal ya acur ya. Karena dia pasti ngeluarin duit kan. Khair insyaallah. Yang keempat,
yang ada unsur kezaliman. Gak ngantuk, Pak? Belum suruh-suruh kok ngantuk ya? Lah kare bengi ya. Yang keempat, ada unsur bentuk yang itu ada unsur kezaliman. Dia adalah ikhtikar. Ya, bentuk ikhtikar yang itu terkandung unsur mendolimi. Itu ikhtikar. Apa itu ikhtikar, Pak? Ikhtikar itu barang dia simpan barang itu ya. Nanti kalau waktunya mahal dia keluarkan, dan barang ini adalah barang yang dibutuhkan oleh manusia. Nimbun ya. Nah, barang ini, Pak, itu kebutuhan urgennya manusia, kebutuhan pokok. Nimbun barang istilahnya, nimbun barang. Ini ikhtikar. Nah, ketika dia naikkan harga setinggi langit, zalim nggak manusia? Zalim iki. Mosok awalnya regane 10.000 jadi 100.000 iki piye? Tapi mau nggak mau jenengan harus beli. Itu masalahnya. Karena itu adalah kebutuhan pokok. Kira-kira bensin masuk nggak ya? Masuk nggak, Pak? Zaman saya ini masuk, Pak, bensin, Pak. Ngerti bensin ini sebulan besok ora ono iki. Wono datai telat dalam 10 hari. Jenengan kulaan, pokoknya bendino kulaan ditimbun, Pak, penjenengan, Pak. Nah, bensin itu regane piro? Taruhlah 10.000. Jenengan dodol 50.000 dituku. Tunggu ora? Dituku, Pak, karena itu kebutuhan pokok manusia di zaman sekarang. Yes. Ya beras sama timbun. Pas memang nggak ada masa beras gak ono, Pak. Wes, yang awali beras harganya 10.000 dinaikkan sampai harga berapa? 100.000. Dibeli, Pak. Kenapa dibeli? Karena kebutuhan. Kebutuhan. Ini menzalimi nggak orang lain ini? Zalim ini. Nah, bagaimana nggak zalim? Harganya larang kok. Nah, manusia mau nggak mau pasti dia akan beli. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Ma'mar ibnu Ubaidillah, kata Rasulullah, la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah orang itu jatuh dalam perbuatan nimbun kecuali khati', orang yang berdosa. Rasul menamainya orang yang berdosa. Sisi mana dosanya? Dolimi orang. Nah, oleh karenanya
Babul ikhtikar ini tidak akan dikategorikan nggak boleh kecuali ada 2 syarat. Syarat yang pertama, dia jual di waktu mahal, di waktu tidak ada barang. Dia jual di waktu barang tidak ada, otomatis harga lebih mahal. Syarat yang kedua adalah harus makanan pokok, bukan harus barang pokok, bukan makanan ya. Barang itu barang pokok yang dibutuhkan selalu oleh manusia. Dari sini kalau andai kata ada penimbunan baju ditimbun pas lagi nggak ada baju model kaya ngono entek di pasaran, dia naikkan harga. Ini termasuk ikhtikar enggak? Bukan, karena orang baju ini wis akeh nang omah gitu kan, ya enggak? Baju ini wis akeh nang omah, merek yang demikian itu tidaklah ada orang yang membelinya kecuali orang yang hanya suka, bukan butuh. Paham bedakan ya? Suka dengan butuh. Kecuali memang gono baju belas gadas, gono baju belas gadas ditimbun kabeh baju, marut bajune itu setiap kali orang jemur baju ujuk-ujuk hilang gitu ya, sampai entek bajune kabeh. Nah, baru mau nggak mau itu beli bajumu. Ben ada baju pasti dibakar, toko baju dibakar. Pokoknya ben ono baju sampai baju kuntek ya, nggak ada penjual lagi. Yang ada hanya pada diri kamu. Ya, wis antum naikkan harga satu baju 1 juta, nggak stres ya. Nah, tapi orang pasti beli karena butuh menutupi auratnya. Maka saat itu nama ikhtikar masuk di sini. Mendolimi wong, Pak. Ya Allah, memanfaatkan apa? Kebutuhan manusia yang urgent dimanfaatkan dan dinaikkan harga yang tinggi. Iki jenenge dolim ini ya. Yang kelima, tentang ikhtikar ada pertanyaan, Pak? Enggak ada? Ya gak apa-apa, untuk dirimu sendiri gak apa-apa, gak ada unsur dolimi orang. Cuma mungkin di satu poin, awakmu duwe barang akeh, terus saudara kamu itu pangkate mati, terus njaluk ning awakmu gak oleh, itu jenenge dosa itu. Nyelamatkan nyawa orang, kamu gak gelem nyelamatkan, iki jenenge wong donya kaya ngene iki ana modele ngene. Iki ya ora oleh. Ada yang lain? Enggak mesti lembaga resmi, Pak. Asal transaksi itu enggak mesti ini lelang yang mana. Di lelang ini banyak gambarannya loh, Pak ya. Ini yang mana ini? Lelang ini gambarannya banyak. Kalau andai kata nggak melewati barang itu tidak melalui pemerintah, ya berarti kita nggak taat kepada pemerintah. Tapi kalau andai kata barang sudah masuk di Indonesia, sudah masuk biaya cukai atau yang lain, nah kemudian jenengan mau lelang, monggo. Kata lelang ini kan kata global ya, kayak
perbankan melelang barang. Nah, bank melelang barang ini barang yang mana? Barang siapa? Barang sitaan, ya ada hukum sendiri. Apa hukumnya barang sitaan? Nah, kalau barang sitaan berarti kan barang orang lain. Maka bank itu nggak punya hak untuk melelang barang itu, kecuali harus ada izin dari pemiliknya. Karena dia menyita barang, bukan memiliki barang. Kalau dia sampai jual barang sitaan, maka itu berarti bukan barangnya dia. Kecuali ada kesepakatan barang yang disita adalah miliknya. Nah, itu beda lagi babnya ya. Tapi unsur apa kan butuh dibahas juga. Yang kedua, menjualnya harus harga normal, nggak boleh lalu dipasrai ya wis dodolan ke opo-opo, terus sampean kemudian jual harga murah. Ini unsur kedzaliman kepada pemilik barang, nggak boleh. Nah, yang terjadi di perbankan sekarang itu apa? Sepenting lah laku, duitnya kembali. Andai kata rumah itu mestinya harganya adalah 300 juta. Nah, tapi barang itu dijual murah-murah sama dia biar cepet laku. Di otaknya bank itu apa? Sepenting lah laku. Sepenting laku. Alhamdulillah. Itu yang dia. Nah, lelang ini ya banyak gambarannya. Tapi kalau gambaran yang gampangan ya tadi, dia punya barang, dia lelang. Ayo, siapa yang mau beli ini lelang gitu kan. Kalau dia bilang lelang, ya sudah, mana yang paling mahal. Yang kelima, Pak. Nggih. Jadi ini pembelian dari formal yang paling kuat pendapat para ulama itu di dalam pengambilan keuntungan tidak ada batasannya, kecuali dalam satu kasus, yaitu ada orang asing ya, tidak tahu harga, lalu Anda manfaatkan dengan keuntungan yang tinggi, naikkan harga yang tinggi karena tidak tahu, maka itu nanti masuk ke khiyarul ghubn, hak pilih karena aku ditipu. Mudah ya. Kalau penjual itu ngerti harga aslinya ngerti, Pak, dan dia dinaikkan harga, dia tahu, nggak apa-apa, karena nggak ada unsur penipuan. Tapi kalau wong asing nggak ngerti opo-opo ya, terus kemudian dia dia nipu ya, ngapusin ya kesempatan, maka itu nanti ada khiyarul ghubn. Selama orang itu tahu dan pengambilan harga keuntungan itu nggak ada ketentuan dari syariat, sah saja dia mengambil keuntungan. Contoh, Anda jual kayak gini, Pak, di pasaran harganya 2.000, tapi Anda jual berapa? 5.000 atau 10.000, nggak apa-apa. Yang penting ada yang mau beli aja. Iya, Kak. Iya, nggak apa-apa selama tahu dia bukan orang asing, bukan orang Anda mengambil manfaat yang enggak. Ya mungkin milik Anda harga 10.000, ada pasti ada keistimewaannya lah kan gitu kan. Ada keistimewaannya, apa keistimewaannya? Kayak wong deso ke kota yang nggak ngerti barang, Pak. Ini kan dia tipu dengan naikkan harga tinggi yang dia nggak tahu. Nah, ternyata dia
lalu dia datang ke tempat, lu kok harganya mek 2.000 kok didol 50.000 lu piye gitu kan. Tapi kalau harga itu naik sewajar, naik ke 2.000 atau 5.000 biasa lah. Nah kalau sampai 50.000 1.000 lah. Nggih. Baik. Yang kelima, unsur kezaliman adalah menjual barang yang barang itu membantu kemaksiatan. Nah, membantu kepada kemaksiatan itu namanya mendolimi saudaranya, Pak. Lho kok iso? Lho saudaranya masa dijerumuskan ke dalam kemaksiatan. Ini namanya dolimi saudaranya, nggak boleh. Contoh ya, seseorang yang jelas rokokan, Pak, terus rokoknya mati, mampir neng tokomu, Pak beli korek, kanggo opo rokok ya. Yakin Pak rokok korek itu jenengan mau dipakai untuk rokok? Ini nggak boleh. Karena itu unsur tolong menolong. Lebih. Ya, yang mau. Jadi korek itu ya, kalau semisal ini Pak, korek semisal ini, maka lihat hukum mayoritas penggunaan. Kalau korek itu tidaklah dipakai kecuali nyumet rokok, yakin hukum korek, jual beli korek haram hukumnya karena tahun. Atau penggunaan korek itu bisa dipakai selain rokok, tapi minoritas pemakaiannya, maka hukum jual korek haram hukumnya. Ketiga, jikalau pemakaian korek itu selain rokok itu juga banyak dan bisa kita kategorikan 60, 40 atau 50, Pak, maka boleh kita jual korek kepada orang yang kita nggak tahu dipakai untuk apa, dan nggak boleh nanya, Pak kamu nyopo, terus gak usah menawai. Pokoknya jenengan ngedol kepada orang yang Anda nggak tahu. Tapi kalau Anda tahu itu dipakai untuk rokok, gak oleh, Pak. Ya memang dodolan seperti ini rawan. Ya tinggal kita ndelek berkah apa ora. Padha karo dodolan baju yang membuka auratnya. Kalau yang beli tadi wis jelas-jelas dipakai di luar rumah, artis ngono ya, maka berarti dodolan bajumu itu haram hukumnya kepada dia, karena ada ta'awun alal ismi wal udwan. Tapi ketika yang beli itu orang yang berjilbab, yang menutupi aurat, insya Allah dipakai di dalam rumah, maka itu boleh. Atau Anda nggak tahu, karena baju ini memang orangnya juga koyo apa jenenge, kadang jilbab kadang enggak gitu, atau gimana, nggak tahu, maka hukum menjual ke dia itu boleh, selama tidak ada korina yang menentukan itu dipakai di luar secara dominan. Repot Pak, repot apa? Ya iku mau hukum ya Pak. Ya makanya dodolan semua yang repot, repot ya. Ya padha karo dodolan di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan loh ya.
jualan di siang hari di bulan Ramadan, ya itu bisa boleh, bisa nggak boleh. Boleh manakala kamu jual kepada orang yang boleh berbuka, kayak sakit, musafir, wanita yang haid, nifas, boleh, nggak ada tahun. Tapi kalau kamu jual kepada orang yang wajib puasa, Pak, gara-gara sampean Pak gampang orang apa? Tidak berpuasa, maka hukumnya haram. Tahun al-ismi wal-udwan. Tahun al-ismi wal-udwan. Kayak jual inap. Apa inap itu? Anggur. Kalau Anda menjual anggur kepada orang umum yang dipakai untuk makan, boleh apa enggak? Tapi kalau jenengan dodolan anggur dan jenengan ngerti dan punya prasangka yang kuat akan dipakai khamr, minuman keras dari anggur, maka dodolan ke dia hukumnya apa? Haram. Senjata ya. Senjata Pak. Wong dodol senjata, hukum asli boleh. Tapi kalau jenengan tahu senjata ini mau dipakai bunuh orang, mateni wong Pak. Dulu wong muring-muring sambil aku tuku kerisi, tuku pedang kanggone opo? Tak bacok wong itu. Wah, jenengan ngerti. Sama tetap beli, soalnya meraih keuntungan. Haram nggak boleh Pak. Karena di situ unsur ta'awun lebih al-ismi. Tapi ketika Anda jual pedang itu untuk apa? Nyembeli sapi, ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Jelas ini insyaallah. Cukup dulu insyaallah. Kita akan lanjutkan sebab yang kedua dari sebab-sebab. Ini kan kaidah Pak. Jadi jenengan ngaji itu enak gitu loh. Ngono kaidah, pokoknya transaksi bentuk apa wae yang ada unsur mendolimi orang, jenengan gak ngerti dari wis gak oleh kira dolimi wong, ngono to lho Pak. Ini kan hanya sekedar 5 contoh dari penerapan apa? Ya transaksi yang ada unsur mendolimi orang. Baik, dari saya cukup insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد